Di balik dinamika ekonomi yang kompleks, terdapat tiga kekuatan utama yang menggerakkan roda perekonomian. Pertumbuhan produktivitas, siklus utang jangka pendek, dan siklus utang jangka panjang. Memahami ketiga elemen ini bukan hanya penting, tapi juga krusial bagi analisis ekonomi yang mendalam. Sebuah transaksi, yang sering dianggap sebagai tulang punggung ekonomi, melibatkan pertukaran uang atau kredit untuk barang dan jasa. Faktanya, semua aktivitas ekonomi kita berakar dari transaksi yang terjadi di berbagai pasar, menciptakan jaringan interaksi yang tak terputus. Ketika kita membahas kredit, kita tidak bisa mengabaikan perannya yang sangat signifikan dalam ekonomi. Kredit mempengaruhi pengeluaran dan pendapatan. Ketika kredit mudah didapat, pengeluaran meningkat, dan ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Namun, penting untuk dicatat bahwa pertumbuhan produktivitas jangka panjang adalah kunci untuk mencapai standar hidup yang lebih baik. Dalam jangka pendek, pengaruh kredit lebih mendominasi, membentuk pola pengeluaran dan pertumbuhan ekonomi yang terlihat. Siklus utang hadir dalam dua periode yang signifikan. Satu siklus berlangsung sekitar 5 hingga 8 tahun, sementara yang lainnya bisa melampaui 75 hingga 100 tahun, menciptakan fluktuasi yang menarik dalam perekonomian. Memahami kredit sangat penting, terutama dalam upaya memprediksi serangkaian peristiwa yang akan datang. Ketika digunakan dengan bijak, kredit dapat membantu dalam alokasi sumber daya yang efisien, bukan malah mendorong konsumsi berlebihan yang tidak produktif. Di saat pengeluaran meningkat, harga barang juga merangkak naik, yang kita kenal sebagai inflasi. Dalam situasi ini, bank sentral biasanya akan merespons dengan menaikkan suku bunga, sebagai langkah untuk menjinakkan inflasi yang terjadi. Siklus utang jangka pendek, yang berlangsung antara 5 hingga 8 tahun, menunjukkan bagaimana ketersediaan kredit dapat mendorong ekspansi ekonomi. Namun, ketika akses ke kredit menjadi sulit, resesi tak terhindarkan bisa muncul, memperlihatkan kerentanan sistem. Di puncak utang jangka panjang, kita menyaksikan beban utang yang meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan. Situasi ini seringkali berujung pada pengurangan pengeluaran, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara keseluruhan dan mempengaruhi perekonomian secara drastis. Selama proses deleveraging, utang yang tak dapat dibayar kembali menghentikan transaksi antara pemberi pinjaman dan peminjam. Ini menciptakan ketidakpercayaan dalam sistem ekonomi yang lebih luas, memperburuk situasi yang ada. Ada 4 cara utama untuk meredakan beban utang: pengurangan pengeluaran, default utang, redistribusi kekayaan, dan pencetakan uang oleh bank sentral. Setiap metode ini memiliki dampak yang signifikan dan berbeda terhadap kondisi ekonomi. Redistribusi kekayaan dari yang kaya ke yang miskin terkadang memicu ketegangan sosial. Ketika ketidakpuasan masyarakat meningkat, ini dapat menciptakan gelombang perubahan politik yang ekstrim, yang mengubah arah kebijakan ekonomi. Pencetakan uang oleh bank sentral, meskipun dapat membantu meningkatkan harga aset, seringkali hanya menguntungkan segelintir pemilik aset. Ini membuat mereka lebih mungkin untuk mendapatkan kredit, menciptakan ketimpangan lebih lanjut dalam ekonomi. Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pemerintah dapat meluncurkan program stimulus dengan meningkatkan pengeluaran. Namun, langkah ini juga berarti bahwa utang pemerintah akan semakin meningkat, memunculkan dilema baru. Akhirnya, deleveraging bisa menjadi proses yang indah jika dilaksanakan dengan tepat. Ketika utang berkurang relatif terhadap pendapatan, ini membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang positif dan inflasi yang terkendali, menciptakan keseimbangan yang diinginkan.